di Cirau TV, channelnya anak kampung. Foto di dinding warung bakso itu tampak lazim. Sebuah bis, disebut dengan bis kepala buaya, dengan latar belakang terminal Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah, tempo dulu. Namanya pun bukan terminal, melainkan stasiun. Tertulis besar-besar sebagai latar, stasiun bis KR Pucung. Ejaan lama yang meneguhkan bahwa foto itu memang berasal dari zaman bahula. Hingga era tahun 1990-an, sebagian warga memang masih menyebut terminal sebagai stasiun, stamplat, atau bahkan koplak untuk ukuran pemberhentian yang lebih kecil. Bicara soal armada bis tua, masyarakat pengguna transportasi di jalur lintas selatan, JLS, antara Majenang, Cilacap hingga Banyumas dan Kebumen pasti paham dengan nama bis legendaris ini, S2. Bis S2, sejak puluhan tahun silam, sudah beroperasi melayani rute Majenang Kebumen. Armada lain yang juga dimiliki oleh keluarga yang sama juga beroperasi di wilayah ini, sedulur dan tiga darah. Cikal bakal bis S2 dimulai pada zaman pra-kemerdekaan. Kala itu, nama armadanya adalah EMTO. EMTO sendiri merupakan singkatan dalam bahasa Jerman, yang ia sendiri tak mampu mengingatnya. Pemilik bis S2, Yosef Budi Wiharja mengatakan, awalnya perusahaan transportasi itu didirikan oleh kakeknya, Oey Kim Chin. Selanjutnya, diteruskan kepada sang anak, atau ayah Budi, Oey Chang Chin. Itu adalah kendaraan tempur yang diubah menjadi kendaraan angkut sipil. Itu untuk mengirim barang sampai ke Bandung, kata Budi, di kediamannya di Majenang, Cilacap, beberapa waktu lalu. Pada masa kemerdekaan armada EMTO adalah salah satu kendaraan yang digunakan untuk memindah dokumen negara, saat ibu kota boyong dari Jakarta ke Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda. Pemindahan ini penuh risiko. Pasalnya, Jakarta dan Jawa Barat menjadi kekuasaan kolonial Belanda. Sang kakek dan ayahnya, Oey Kim Chin dan Oey Chang Chin, dikenal sangat pro-republik. Bahkan, kakeknya mendapat 2 bintang jasa, yakni dari Presiden dan Legiun Veteran RI. Bintang jasa itu menjadi bukti bahwa meski tidak langsung terlibat dalam pertempuran, bantuan yang diberikan pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan sangat berarti. Budi bercerita, Oey Kim Chin sendiri adalah pengusaha hasil bumi dan transportasi. Cengkih, pala, ketela, beras, dikirim ke Bandung dan Jakarta. Pulangnya, kakeknya membawa lampu dian, Petromax, dan peralatan rumah tangga lainnya. Sebagai sosok pengusaha yang menguasai wilayah, Oey Kim Chin dipercaya pemerintah kolonial untuk mendistribusikan logistik untuk markas-markas Belanda di sisi Jawa Selatan. Karenanya, kakeknya lantas memiliki kendaraan angkut. Kendaraan tersebut merupakan kendaraan tempur yang diubah sesuai dengan kebutuhan, sebagai alat angkut barang sipil. Tapi kakek saya ibaratnya berkhianat kepada Belanda. Logistik itu banyak yang diselundupkan untuk para pejuang, ujarnya. Armada ini lantas meniti zaman, melalui masa awal kemerdekaan hingga geger di Republik berusia muda. Belakangan, EMTO berubah nama menjadi S2. Kepanjangannya, esuk sore. Tetep usaha, ucapnya. Nyaris semua masyarakat di jalur bis S2 paham kapan waktu bis S2 melintas. Pada zaman dulu, bahkan banyak warga yang membatalkan perjalanan jika bis S2 tak beroperasi atau kena masalah di jalan. Maklum, waktu itu kan jalannya tidak sebagus sekarang. Mereka membatalkan perjalanan, ujarnya. Saking lamanya beroperasi, armada S2 jadi bis sejuta umat. Penumpangnya beragam, mulai dari PNS, pegawai, karyawan, hingga petani. Petani boleh membawa hasil buminya dengan bis ini. Karenanya, ada guyonan. Tidak mungkin terjadi perampokan atau pencopetan,
karena penumpang Estu selalu bersenjata. Petani kan bawanya golok, sabit, pacul, ya pasti aman ini, bis, dia menjelaskan. Kini, armada Estu masih lestari, meski jumlahnya berkurang jauh dibanding masa-masa sebelumnya. Jumlah bis Estu tinggal 3 unit. Bentuknya pun sudah modern. Karena ada corona ini yang beroperasi hanya 1. Karena penumpangnya memang sangat minim, dia menjelaskan.